Bahas soal langkah PPATK yang blokir rekening dorman milik warga, kita sudah bersama dengan Kepala Biro Humas PPATK, Natsir Konga. Selamat malam Pak Natsir. Selamat malam, Baik, ini jadi banyak baik pertanyaan. sehat, bahagia selalu kita semua. Baik, terima kasih Pak Natsir. Ini menjadi banyak pertanyaan dari warga. Mengapa PPATK melakukan pemblokiran rekening mereka yang tidak aktif? Sebetulnya yang diblokir itu rekening yang seperti apa kategorinya? Apakah hanya tidak aktif atau diduga ada kaitan dengan tindak pidana misalnya judi online, Pak Natsir? Ya, jadi ini tidak ujuk-ujuk kita lakukan ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak Ibrahim atas kesempatan yang diberikan. Kami sudah 5 tahun ini melihat bahwa tren dari rekening yang tidak terpakai lama itu terus meningkat. Dan tren yang signifikan juga kita melihat bahwa rekening-rekening dorman ini dilakukan sebagai tindak pidana. Sehingga kami mengundang para perbankan ya, ada 100 lebih itu, dan kita bertanya lalu meminta bank-bank agar memberikan data dari rekening yang tidak dipakai selama dalam waktu tertentu. Nah, kriteria berapa lama itu ya masing-masing bank memiliki definisi sendiri gitu ya. Tapi perlu yang saya luruskan bahwa tidak 3 bulan, 1 hari pun kalau rekening itu terindikasi tindak pidana itu bisa kita hentikan, Mas Ibrahim. Tapi Nah, kalau kalau untuk kita yang lihat, warga yang lain yang merasa mereka kaget loh, Pak Natsir, banyak yang itu rekening hanya digunakan untuk menerima atau untuk menabung, artinya tidak ada transaksi selama berbulan-bulan. Nah itu mereka ada juga yang kaget Pak, tiba-tiba diblokir. ya, jadi itu tadi ya, secara teknis eh, sebelum data itu sampai ke kami itu kita tidak mengetahui ya. Eh, Artinya rekening dorman yang dikirimkan itu siapa pemiliknya, lalu kemudian berapa lama dia ya, dan profil dari pemegang rekening itu apakah untuk rekening tabungan haji ya atau rekening ibu-ibu untuk dia menabung persiapan sekolah anak dan seterusnya. Nah, data gelondongan itu kita terima, lalu kemudian kita hentikan sementara agar pemilik rekening ini terhindar dari tindak pidana. Oh, Saya oke. ingin menyampaikan sedikit Silakan. fakta saja nih, Mas Ibrahim. Hmm, Di bulan April kemarin itu lonjakan top up ya untuk pemain judi online dari kalangan masyarakat kita itu ada 55 triliun rupiah. Karena memang saat itu kan lebaran hmm, ya, anak-anak banyak dapat uang jajan dari keluarga ya, hmm. ada THR dan lain-lain. Nah, ketika kita terapkan penghentian sementara rekening dorman itu turun sampai 1 triliun, artinya 70% lebih. Nah, ini yang mau saya tunjukkan itu bukan sekedar angka, bukan sekedar statistik, tapi ada luka sosial di tengah kita berbangsa dan Oh, bernegara. Itu tapi yang baik, tapi ini yang menjadi pertanyaan publik. Kalau misalkan ada warga yang merasa saya tidak terkait, saya tidak pernah membuka akun situs judi online, tidak terkait dengan transaksi situs judi online. Tapi mengapa bisa kena juga? Apakah ini sistemnya pukul rata melihat yang tidak aktif, kemudian ada proses ketika tidak aktif itu oleh PPATK ada proses? iya, apa yang Mas Ibrahim itu benar ya, tapi memang juga masyarakat kan nggak tahu kalau uang itu teraliri oleh tindak pidana. Nah, dari 1 juta transaksi rekening dorman yang kita periksa, ya, hasil analisis, hasil pemeriksaan kita dapatkan itu ada 150.000 rekening yang memang dia nomini digunakan untuk transaksi narkoba, ya, penampungan judi online, untuk korupsi, illegal logging, illegal mining, tindak perdagangan orang, dan banyak lagi tindak pidana asal lainnya.
Nah ini tadi saya ingin menyampaikan negara hadir yang diwakili oleh PPATK untuk melindungi ya segenap dari pemilik rekening dan juga agar menjaga ekonomi kita tetap terjaga secara baik. Pak Nasir, kalau misalkan tadi Anda singgung beberapa tindakan pidana yang disebutkan illegal logging, narkoba atau apa tadi judi online, sepertinya agak kecil ya kemungkinan kalau misalkan itu bisa menyasar ke masyarakat kelas menengah ke bawah, Pak Nasir, dengan mungkin dengan nominal tertentu di rekeningnya. Apakah itu juga agar diproses maka tidak diaktifkan secara seluruhnya atau bagaimana sih sebetulnya? Ya, Mas Ibrahim, dan lihat banyaknya berita bagaimana saudara-saudara kita nelayan, ya, saudara-saudara kita petani yang ada di pelosok itu, rekeningnya dipakai untuk judi online, dipakai untuk pendanaan narkoba. Nah, secara hukum, pemilik rekening itu adalah ia yang bertanggung jawab atas rekening yang ada. Ketika rekening tadi digunakan untuk transaksi kejahatan, di mana bukan saudara kita petani itu yang melakukan, tapi rekeningnya dipakai. Tapi kan secara hukum dia yang bertanggung jawab. Akhirnya kemudian dialah yang dipanggil, diperiksa ya, dan itu kan membutuhkan waktu yang lama, membutuhkan effort yang berat, dan juga tidak sedikit uang karena mondar-mandir kan, seperti itu tuh banyak terjadi, begitu Mas Ibrahim. Oke, tapi Nah, sekarang PPATK mendengarkan Pak bagaimana reaksi warga, keresahan warga dengan adanya pemblokiran ini, bagaimana upaya dari PPATK, sudah berapa banyak yang saat ini sudah mulai sedikit demi sedikit dibuka Pak? ya tentu kita sadari eksis-eksis yang terjadi ya. Tapi mari kita lihat besaran dari apa yang kita lakukan itu mendapatkan nilai tambah gitu ya. Dan dalam beberapa waktu ini sudah ada 28 juta rekening yang kita buka. Tentu terus berproses ya. Ketika masyarakat menyampaikan untuk rekeningnya dibuka, sepanjang diisi formnya secara benar dan pastikan itu terkirim, itu dengan waktu yang tidak begitu lama kita proses dan kita buka kembali. Yang terpenting adalah kita tahu bahwa ada pemilik rekening itu. Oh, Di jadi sisi PPATK juga lain, ingin tahu ketika warga merasa oh ini tidak benar, maka dia bisa protes dan mengajukan untuk pembukaan. Itu berapa lama prosesnya Pak? ada bahkan dalam setengah hari sudah terbuka. Oh. Ada juga yang memang berproses ya, karena kita perlu verifikasi ya, kemudian perlu waktu setelah kita verifikasi, kita kasih minta kepada bank untuk dibuka, itu memang ada proses waktu ya. Tapi secara umum itu tidak lebih ya, kalau tidak ada kendala tertentu gitu ya, itu dalam 20 hari kerja itu sudah bisa dibuka kembali. Oke, ada jangka waktu yang harus dilalui oleh warga yang rekeningnya diblokir oleh PPATK. Baik, terima kasih Pak Nasir Konga, Kepala Biro Terima Humas kasih, PPATK, Mas telah Ibrahim. bergabung di Kompas Malam dan menjelaskan secara detail soal pemblokiran ini.